Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial akan membahas lingkungan buatan. Sebelum kita bahas tentang lingkungan buatan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Berikutnya akan kita bahas lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan itu? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Apa saja sih yang tergolong atau yang termasuk dalam lingkungan buatan itu? Lingkungan buatan diantaranya adalah bandara, jalan, sawah, rumah, kemudian taman, gedung, jembatan, dan waduk. Itulah yang tergolong dalam lingkungan buatan. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari bandara. Ada yang pernah ke bandara? Pernah kan? Ya, di antara kalian pasti ada yang pernah ke bandara. Ya, bersama dengan orang tua kalian tentunya. Apa bandara itu atau bandar udara itu? Bandara atau bandar udara adalah tempat pesawat lepas landas dan mendarat. Ya. Jadi tempat pemberangkatan dan pemberhentian pesawat itu adalah di bandara. Kemudian apa saja ya kegunaan atau manfaatnya bandara itu? Satu, kegunaan atau manfaat dari bandara adalah sebagai sarana transportasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai terminal lalu lintas barang, baik barang yang datang ya ataupun barang yang dikirim melalui bandara ya. Orang yang mengendalikan pesawat terbang disebut dengan pilot ya. Kalau mobil itu namanya supir. Kalau andong atau dokar namanya sais ya atau kusir. Kemudian kalau kapal laut itu namanya nahkoda. Kalau kereta api disebut dengan masinis. Anak-anak, ada beberapa contoh yang ingin Ustaz sampaikan. Beberapa bandara di Indonesia. Sebetulnya banyak bandara di Indonesia itu, akan tetapi Ustaz akan menyebutkan 5 saja di sini. Yang pertama yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Kemudian yang kedua Bandara Juanda di Surabaya. Kemudian Juanda Polonia di Medan. Yang keempat Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta.
Dan yang kelima adalah Bandara Ngurah Rai di Bali. Ya. Paham anak-anak ya? Itulah bandara-bandara yang ada di Indonesia. Sebetulnya banyak ya bandara di Indonesia, nanti bisa kalian cari sendiri. Yang kedua yang akan kita bahas lingkungan buatan, yaitu sawah. Ada yang punya sawah di rumah? Ada yang pernah ke sawah? Atau ada yang pernah jalan-jalan ke sawah? Pernah lewat di sawah? Pernah kan tentunya. Nah, kemudian berikutnya apa sih pengertian sawah itu? Sawah adalah sebidang tanah datar yang luas yang dikelilingi oleh pematang. Jadi di pinggir sawah itu ada pematang sebagai pembatas antara petak satu dengan petak yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah kegunaan atau manfaat sawah, ya. Manfaatnya adalah untuk menanam berbagai jenis tanaman. Seperti apa contohnya? Jagung misalkan, padi misalkan, atau tembakau yang saat ini musim di sekitar kita, terutama di Kecamatan Paiton. Kemudian bisa untuk menanam tomat, menanam jenis sayur-sayuran, kemudian menanam timun dan lain sebagainya. Ya. Untuk sistem pengairannya, sawah itu disebut dengan irigasi, yang airnya diambil dari sungai, dari sumber mata air, ya, atau diambil dari waduk. Nah, untuk sawah yang tidak menggunakan irigasi pengairan dari sungai, dari waduk, dan dari sumber, itu disebut dengan sawah tadah hujan. Ya, jadi menunggu hujan turun. Ada kira-kira di sekitar kita, ada banyak ya. Kemudian sawah digarap oleh seorang petani. Nah, petani yang bekerja di sawah milik orang lain itu namanya petani penggarap. Paham anak-anak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian paham semuanya. Untuk berikutnya adalah waduk. Apa itu waduk? Waduk adalah kolam besar tempat penyimpanan atau tempat menyimpan air, ya. Apa kegunaannya? Waduk kegunaannya adalah untuk mengatur penggunaan air. Kemudian yang kedua adalah untuk irigasi pertanian. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah untuk memelihara ikan, baik dilepas begitu saja ataupun dipelihara dengan menggunakan kerambah. Ya, apa itu kerambah? Kerambah itu semacam anyaman bambu yang dibentuk sedemikian rupa, yang dibentuk kotak, ya, persegi 4 atau persegi panjang dan seterusnya, yang dianyam sebaik mungkin untuk memelihara ikan di dalamnya, ya. Itulah yang disebut dengan kerambah. Kemudian manfaat waduk yang kedua adalah untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut dengan PLTA. Anak-anak, untuk berikutnya, ya, lingkungan buatan berikutnya adalah taman. Apa taman itu? Taman adalah lahan yang luas yang ditanami beberapa tumbuhan, ya, seperti pohon atau bunga. Apa manfaat dari taman itu? Manfaatnya adalah sebagai RTH. Apa ya RTH itu? RTH itu adalah ruang terbuka hijau. Apa manfaatnya, kegunaannya RTH itu? RTH itu kegunaannya adalah untuk menyerap udara kotor, untuk dikeluarkan menjadi oksigen atau udara bersih, sehingga pada nantinya kita tidak lagi menghirup udara kotor, akan tetapi akan menghirup udara bersih yang dikeluarkan
dari tumbuhan-tumbuhan hijau tersebut. Berikutnya, manfaatnya adalah untuk kesehatan dan kesegaran udara beserta lingkungan. Manfaat yang ketiga adalah sebagai habitat atau tempat hidup burung. Ya, jadi itu anak-anak pengertian taman beserta manfaatnya. Untuk bahasan kita yang berikutnya adalah pasar. Pernah ke pasar kan? Pernah ikut ayah ibu ke pasar? Ada yang pernah? Baik, pasar itu adalah tempat jual beli, ya, tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Pedagang menjual barang yang dibutuhkan oleh kita atau masyarakat, kemudian masyarakat membeli kebutuhan kita sehari-hari, ya. Pasar dibagi menjadi dua, pasar tradisional dan pasar modern, ya. Baik, itu anak-anak pengertian pasar, ya. Dan untuk berikutnya adalah jembatan. Pernah lihat jembatan? Pernah dong semuanya kan? Baik, jembatan adalah jalan yang terbuat dari bambu, kayu, beton, ya, yang direntangkan di atas sungai, selat, teluk, jurang atau jalan raya. Ya, tapi kalau di jalan raya, biasanya di jalan raya utama, jalan raya provinsi, biasanya pada umumnya jembatan sudah tidak lagi terbuat dari kayu. Kenapa? Karena mobil yang lewat, mobilnya besar-besar, muatannya juga cukup berat, sehingga terbuat dari beton yang kemudian dilapisi oleh cor dan aspal, ya. Kemudian apa sih manfaat dari jembatan itu sendiri? Satu, jembatan itu adalah sebagai sarana transportasi. Kemudian yang kedua, jembatan adalah sebagai sarana penyeberangan dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lainnya, dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, bahkan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Ya, itu pengertian dan manfaat jembatan. Anak-anak, ada beberapa jembatan di Indonesia, ada banyak jembatan di Indonesia yang terkenal dan ternama. Ya, di sini Ustadz akan menyebutkan 3 saja jembatan yang terkenal di Indonesia. Yang pertama, jembatan Ampera. Jembatan Ampera di mana? Jembatan Ampera itu melintang di atas Sungai Musi di Palembang. Ya, ada yang tahu panjangnya berapa? Ayo tebak berapa panjangnya, yuk. Panjangnya itu adalah 1117 meter. Oh, panjang sekali ya. Tidak seberapa panjang, ya, karena masih ada yang lebih panjang dari jembatan yang melintang di atas Sungai Musi, ya, yaitu jembatan mana? Jembatan yang kedua, yaitu jembatan Suramadu. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 5.438 meter. Ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Di mana jembatan Suramadu itu? Jembatan Suramadu membentang antara Surabaya sampai ke Pulau Garam, Madura. Ya, jadi kalau kita mau ke Madura tidak usah pakai kapal laut sekarang. Ya, ada yang lebih mudah dan lebih cepat, yaitu menggunakan jembatan penyeberangan jembatan Suramadu. Yang ketiga adalah jembatan Palu. Ya, jembatan Palu ini adalah merupakan jembatan lengkung pertama di Sulawesi. Jadi anak-anak, jembatan Palu itu terdapat di Sulawesi. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah. Selamat belajar anak-anak.
dan sampai jumpa di tatap muka insya Allah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.